warahmatullahi wabarakatuh. Dan jadi kembali lagi dengan saya Daniel Theodore Calvin. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana penggunaan aplikasi AnyLogistics. Di sini untuk penggunaan aplikasi AnyLogistics saya akan menentukan distribusi center daripada distribusi gula di Sulawesi Tengah, yang dimana dengan jumlah customernya ada 10 kota yang ada di Sulawesi Tengah. Baik, di sini saya sudah membuka aplikasinya. Setelah kita membuka aplikasinya, kita klik create scenario. Di create scenario kita tekan advanced settings. Gunanya untuk apa? Agar kita dapat menyetingnya menjadi lebih luas. Kemudian di sini kita pilih yang skenario-nya. Skenario type-nya itu JFA atau Greenfield AnyLogistics. Kemudian skenario name-nya itu kita rubah. Karena di sini kasusnya adalah distribusi gula, maka judulnya adalah distribusi gula. Distribusi gula di Sulawesi Tengah. Oke, setelah itu kita pilih di sini untuk start date-nya. Paling bagus adalah kita memilih dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Jadi periodenya itu adalah 1 tahun. Di sini sudah benar periodenya 1 tahun. Kemudian untuk deskripsi di sini adalah penentuan distribusi center optimal untuk distribusi gula di Sulawesi Tengah. Distribusi gula di Sulawesi Tengah. Oke, setelah itu scroll lagi ke bawah. Untuk select country-nya kita pilih Indonesia, karena ini adalah aplikasi yang gratis, maka dia tidak bisa membaca wilayah, dia hanya bisa membaca per negara. Kita pilih di sini Indonesia. Oke, ini kita klik Indonesia. Setelah itu di sini karena untuk distribusi gula, jadi kita pilih distribution to population density. Jadi permintaannya berdasarkan populasi. Oke, untuk permintaannya ada 10 lokasi. Pilih 10. Kemudian demand per citizen-nya itu kita pilih 1. Kemudian order placement ini berapa order per periode. Di sini saya pilih 2 hari. Oke, setelah semuanya sudah terisi, kita pilih create. Oke, kita tinggal tunggu. Oke, sampai masuk pada tahap ini. Selanjutnya, karena kita adalah menentukan distribusi center, di sini distribusi center yang akan saya menjadikan calon distribusi center itu ada 3, yaitu Palu, Poso, dan Donggala. Di sini kita tinggal melihatnya saja di maps. Oke, kemudian di bagian basic itu tidak ada pilihan terkait dengan distribusi center. Jadi kita pilih all, kemudian pilih distribusi center. Oke, jadi untuk menentukannya kita pilih ini, kita turunkan, kita klik di bagian yang berwarna merah ini. Ini adalah logo distribusi center. Kemudian jika kita ingin meletakkannya di Palu, maka distribusi satunya adalah di Palu, kita tinggal tekan. Oke, kemudian untuk distribusi center yang kedua itu ada di Poso. Oke, di sini kita tinggal letakkan di Poso. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah di bagian Donggala. Di bagian Donggala contohnya kita akan meletakkannya di, kita lihat mana yang paling dekat dengan wilayah pelabuhan. Di sini mungkin yang paling dekat adalah Wani. Jadi kita tekan di Wani. Oke. Setelah sudah menentukannya di maps, kita harus menginputnya.
Oke, jadi distribution name di sini kita rubah menjadi atau kita singkat saja jadi DC Palu. Oke, kemudian lokasinya di Palu. Oke, kemudian yang kedua itu ada di Poso, jadi kita tulis DC Poso. Oke, sini kalau kita sudah rubah maka lokasinya akan terubah secara otomatis. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa name-nya DC Poso, lokasinya DC Poso. Kemudian yang ketiga adalah di Donggala, DC Donggala. Oke, enter. Setelah semua sudah terinput, kita rubah di bagian inclusion type. Kenapa kita harus rubah di bagian ini? Karena di sini kita menentukan distribusi center, bukan untuk bukan distribusinya sudah ada. Kalau kita menggunakan include ini maka dia tidak menentukan tetapi langsung menetapkan. Maka kita pilih yang sini untuk type-nya kita pilih yang consider. Jadi untuk menjadi bahan pertimbangan daripada aplikasi atau software logistik ini kita pilih consider, semuanya kita pilih consider. Oke, kemudian di bagian customer di sini ada 10, tapi saran saya untuk teman-teman sebaiknya kita menghapusnya karena ini titik-titiknya ini kebanyakan di wilayah Jawa. Kenapa saya suruh menghapusnya? Karena kalau kita langsung merubahnya di sini maka titik yang ada di maps ini kita harus merubahnya secara manual. Jadi sebaiknya kita menghapusnya semuanya. Kita hapus. Sampai tersisa 0. Oke. Oke, jika sudah 0, kita kembali lagi ke maps, ke bagian Sulawesi. Kemudian kita akan menentukan customer-customernya ada di wilayah mana saja. Oke, yang pertama mungkin untuk menentukannya kita klik yang logo berwarna biru. Sini mungkin saya akan memilihnya sama seperti tadi, yaitu di wilayah Palu karena tingkat demand-nya tinggi karena populasinya juga kan banyak. Kemudian yang kedua kita pilih di bagian Donggala, mungkin kita bisa pilih di bagian Taipa. Oke. Kemudian wilayah selanjutnya kita pilih di Parigi. Oke. Kita scroll lagi ke arah timur. Kita bisa menentukannya di area Tojo, kemudian Ampana. Oke, sudah 5 customer, berarti 5 lagi. Oke, di sini kita menentukannya di loop. Oke. Kemudian mungkin di bagian atas ini kita di bool. Oke. Kemudian di bagian sini kita mungkin di bagian Oloboju. Oke. Kemudian kita cari lagi, 2 customer lagi untuk menjadi 10. Kita cari di mana lagi yang mungkin bisa menjadi
tempat untuk persebaran atau distribusi daripada gula tersebut. Daerah selanjutnya mungkin kita bisa di bagian Morowali, kita pilih di daerah Wata. Oke, satu customer lagi, mungkin kita akan menentukannya di bagian Toli-Toli. Oke, jika semuanya sudah, maka di sini kita input customer satunya itu tadi di Palu. Oke, kemudian customer location Palu include. Oke, sini customer 2 nya itu di Donggala. Oke, kemudian customer ketiganya di Parigi. Kemudian customer keempatnya, customer ketiga di Parigi. Oke, customer empatnya di Tojo. Oke, kemudian yang kelima di Ampana. Kemudian selanjutnya di customer 6 di Luk. Oke, customer ke-7 di Buol. Kemudian customer ke-8 dia di Ulugoju. Oke, kemudian customer ke-9 dia di, coba kita lihat di mana teman-teman. Customer ke-9 di Wata, di daerah Morowali. Wata. Oke, selanjutnya customer ke-10 ada di Toli-Toli. Oke, setelah semuanya terinput, di sini kita lihat type-nya. Oke, customer semuanya. Location, kita lihat apakah sudah sesuai dengan nama dari lokasinya. Oke, sama semuanya. Kemudian untuk inclusion type itu semua kita pilih include teman-teman, karena ini yang akan kita jadikan sebagai customer. Jadi untuk type-nya kita pilih include. Oke, soalnya untuk demand sini oke ada 10. Maka untuk produk, oke, jadi di bagian demand ini kita masuk untuk menyetingnya, kita masuk ke produk. Karena di sini adalah gula pasir, maka kita harus mengubah semuanya nama produknya menjadi gula pasir. Oke, gula pasir. Oke, di sini produknya kita rubah menjadi gula pasir. Oke, baik teman-teman. Jadi sebelum kita masuk ke bagian demand, di sini kita tentukan dulu produknya, yaitu di bagian produk. Di sini kita rubah menjadi gula pasir. Oke, karena kita mengirimnya dalam volume yang banyak, maka untuk unitnya di sini kita rubah menjadi ton.
Oke, setelah produknya kita rubah, kita masuk lagi ke demand. Di sini untuk merubahnya menjadi gula pasir. Oke, kita lihat. Oke, jadi semuanya sudah terinput teman-teman. Karena di bagian produk tadi kita sudah menginput produknya atau yang akan kita kirim atau distribusi adalah gula, maka di demandnya langsung terubah secara otomatis. Selanjutnya kita rubah di bagian demand type. Oke, demand type-nya sudah sesuai, yaitu periodic demand, yaitu permintaan per periode. Kemudian untuk parameternya di sini kita rubah, karena tadi di awal yang kita tentukan adalah 2, maka untuk order intervalnya kita pilih 2. Kemudian first day, first around, yaitu first day. Kemudian kuantitinya ada 10, yaitu 10 ton. Kemudian di sini kita rubah lagi jadi 2. Oke, kita rubahnya sampai pada customer ke 10 teman-teman. Kita rubah 2. Oke, save. Sampai bagian ke 10. Kita rubah jadi 2. Sini kita rubah menjadi 2. Ini kita rubah menjadi 2. Kita rubah menjadi 2. Dan terakhir. Oke, jadi kemudian untuk time periodnya kita pilih all periode. Ini sudah benar, include tab yaitu include. Oke, distribusi centernya 3, customer 10, kemudian produknya yaitu 1. Oke, setelah semuanya sudah sesuai, selanjutnya yang kita pilih adalah bagian GFA eksperimen teman-teman. Di sini kita tekan GFA eksperimen. Kemudian kita akan menyetingnya, yaitu tekan yang seperti gambar gear ini, bagian settingan, kita tekan setting. Oke, kita masuk ke GFA eksperimen, kemudian klik yang gambar settingan ini. Kemudian untuk eksperimen duration itu kita menggunakan all periode. Kemudian analyze, di sini kita rubah menjadi service distance. Oke, di sini untuk jarak terjauh adalah customer look, yaitu untuk jaraknya sekitar 500-an sampai 600 km. Maka di sini saya bulatkan menjadi 600 untuk analyze by service distance. Kemudian di sini untuk diskon, di sini kita bisa mengatur diskonnya teman-teman. Di sini diskon yang saya pilih adalah 15% untuk setiap 200 km. Ini teman-teman bisa mengisinya, bisa juga tidak, tergantung kasus atau kebutuhan teman-teman. Kemudian untuk produk unit, di sini kita rubah menjadi ton, dan distance of unit kita rubah menjadi kilometer. Oke, jika semuanya sudah sesuai, di sini kita rubah menjadi 600. Oke, baik. Jadi ketika semuanya sudah sesuai, maka kita tinggal menekan tombol run atau yang berwarna biru ini teman-teman, di bagian sudut kiri. Kita tekan dan kita tunggu hasilnya. Oke, hasilnya sudah keluar. Di sini akan ada tabel terkait dengan produk full stable. Di sini kita akan melihat hasilnya. Oke, pertama kita lihat dari maps dulu. Oke, untuk dari maps ini sepertinya
dari aplikasi logistik untuk memberitahukan bahwa sebaiknya kita membuka 3 distribution center. Karena kalau misalnya salah satu dari distribution center ini tidak direkomendasikan teman-teman, maka dia tidak bisa ditekan seperti ini. Kita bisa lihat bahwa ketiga distribusi centernya bisa ditekan. Maka software ini memberikan masukan atau solusi untuk membuka 3 distribution center. Kemudian untuk produk flow table-nya kita lihat sini, kita bisa melihat distribusi masing-masing distribusi center itu menangani atau mendistribusikan gula pasirnya ke wilayah mana saja. Misalnya di sini Palu, dia ada 4 wilayah, itu Donggala, Oloboju, Palu sendiri dan Parigi. Kemudian Poso ada Ampana, Lup, Tojo dan Wata. Kemudian untuk Donggala dia Bulan, Toli-Toli. Sini kita bisa melihat alur berapa tonnya untuk dalam 1 tahun tersebut, kemudian distance kilometer dan flow estimation. Jadi itu sekian tutorial dari saya untuk menentukan atau menggunakan ini logistik dengan studi kasus penentuan distribusi center optimal distribusi gula di Sulawesi Tengah. Sekian, terima kasih.